8 orang siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dilarikan ke puskesmas terdekat lantaran mengalami sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Sebelumnya ditemukan di beberapa makanan yang pada lauk dan buah yang kedua sekolah ini. Menurut salah seorang guru di SD Negeri 8, di saat siswa akan lalu para guru pun. Sementara siswa SD Negeri 7 telah lebih dulu menyantap makanan yang telah disediakan, hingga akhirnya beberapa siswa mengalami sakit perut hingga muntah. Sesaat setelah peristiwa tersebut, jajaran Satreskrim Polres Empat Lawang turun ke lokasi melakukan penyelidikan atas insiden ini. Setelah melakukan pemeriksaan, pihak Polres Empat Lawang menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis tersebut untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Yang pertama masih mendalami adanya dugaan karena mengingat ada korban dari pihak anak. Intinya kami belum bicara lebih lanjut terkait teknis seperti apa karena masih kita dalami. Dan ini masih dalam tahap penyelidikan. Ya, kemudian tempat ini sementara kita stop atau kita hentikan aktivitas ini. Tadi peninjauan ke puskesmas ada berapa korban dari siswa? Tadi yang kami cek, korban ada 8 anak. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya iNews melaporkan. Yuk. Beginilah aksi kejar-kejaran petugas Satpol PP Kabupaten Muratara dengan hewan berkaki 4 yang berkeliaran di sepanjang jalan lintas Sumatera dari Provinsi Jambi ke Kota Lubuk Linggau. Petugas menggunakan jaring menangkap hewan yang dilepas liarkan oleh pemiliknya hingga memasuki Jalimsum. Bahkan petugas terpaksa menembak bius kerbau liar yang berada di tengah Jalimsum untuk ditangkap dan diamankan guna mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat hewan liar seperti kerbau, sapi, dan kambing di jalan raya. Banyaknya kerbau dan kambing yang berkeliaran di jalan memicu keresahan pengguna jalan. Kerbau-kerbau berkeliaran di Jalimsum dari Kecamatan Rupit hingga Kecamatan Karangjaya. Bahkan kerbau liar secara mendadak menyeberang jalan menyebabkan kecelakaan yang fatal hingga banyak korban meninggal dunia. Sesuai dengan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang penertiban pemeliharaan hewan kaki 4. Di mana setelah kita lakukan sosialisasi berulang-ulang, bahkan ke bukan saja klasikal juga ke desa-desa, kita sampaikan terakhir bahwa secara ini mungkin sudah dipahami oleh masyarakat bahwa tidak boleh melepas liarkan hewan kaki 4 di jalan raya, di tempat ibadah, fasilitas gedung pemerintahan atau sekolahan. Selanjutnya petugas akan memanggil pemilik kerbau untuk dikenakan sanksi, diantaranya pemilik kerbau Rp100.000 per hari dan pemilik kambing dikenakan denda Rp50.000 per hari. Dari Muratara, Sudirman iNews melaporkan. Ya nih, tongkang nabrak dinding jembatan Mahakam lagi nah. Detik-detik kapal tongkang bermuatan penuh kayu sengon menabrak pilar jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur terekam kamera warga. Kapal diduga hanyut terbawa arus sungai Mahakam saat proses pengolongan di bawah jembatan. Benturan keras juga menyebabkan jembatan berguncang hingga pengendara yang melintas panik. Pasca kejadian, aparat kepolisian yang tiba langsung melakukan penyelidikan dan evakuasi kapal yang tersangkut di antara pilar jembatan. Dari hasil pantauan petugas, terdapat keretakan pada struktur pondasi pilar jembatan Mahakam. Proses evakuasi sekitar 2 jaman, butuh 4 kapal takbut untuk menariknya, dan sekarang sudah berhasil dievakuasi, tinggal menunggu tempat untuk ditambatkan. Bahkan sementara di jembatan sepertinya saya lihat ada rusak. Di bagian fondasi pilar itu ya? Ya, fondasi pilar. Dan kapalnya mungkin rusak juga karena posisi.
Selain berdiri sejak tahun 87, jembatan yang menghubungkan Samarinda seberang dengan Samarinda kota ini sudah belasan kali tertabrak kapal yang dikhawatirkan berkekuatan struktur jembatan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. inovasi. Kepala Daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. Para pemain dalam dan persilakan. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar senjudi. Ia meningkat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Anakku 2 menunggu di rumah. Kau juga. Kau suami kau di sini. Wanita ini berteriak histeris dan meluapkan emosinya setelah mendapati AN, suaminya, tengah berduaan dengan RA, rekan kerjanya di dalam mobil. Untuk menghindari keduanya kabur, sang istri berinisial KO nekat mengadang laju mobil di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru, Riau. Bahkan sang istri memecahkan kaca kendaraan karena keduanya tidak mau keluar dari dalam mobil. Tabrak keributan ini menarik perhatian warga sekitar hingga skandal perselingkuhan keduanya viral di media sosial. Diketahui AN dan RA diduga pasangan selingkuh ini merupakan oknum pegawai imigrasi Pekanbaru. Menariknya, istri sang AN bekerja sama dengan suami RA untuk melakukan penggerebekan di lokasi tersebut. Terkait kejadian tersebut, pada hari ini kami sudah melaporkan kepada pimpinan pada kesempatan pertama. Kemudian kita juga sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan secara internal terhadap kedua pegawai kami untuk nantinya kami periksa terlebih dahulu terkait kronologi kejadian dan apa tindak lanjut ke depan. Usai kejadian, pihak keluarga sudah melaporkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan kedua oknum pegawai imigrasi. Sementara Polresta Pekanbaru sudah menerima laporan KO terkait dugaan penganiayaan di mana korban ditabrak oleh suaminya. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Seorang pria pengendara motor beraksi merayu emak-emak yang sedang menunggu bus untuk pergi ke Surabaya.
Warga desa pengungsian Sampang ini diiming-imingi oleh pelaku akan diberikan bantuan 6,3 juta rupiah. Terpedaya korban dibonceng pelaku hingga menyerahkan uang Rp600.000 dan perhiasan emas miliknya untuk menebus biaya pencairan bantuan. Korban lalu diturunkan di tengah jalan dan pelaku pun langsung kabur. Tak lama polisi menangkap pelaku penipuan yang sedang membeli gorengan di pinggir jalan. Iming-iming mendapatkan uang 6.300.000, sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian 600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Pelaku ternyata sudah 10 kali melakukan penipuan dengan menyasar ibu-ibu. Dari Sampang, Jawa Timur, Faktur Rohman melaporkan. Aparat Polres Metro Depok menyita beras premium oplosan yang dijual oleh seorang pedagang di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Pelaku mencampur beras Raskin dari Bulog dan beras lainnya, kemudian dijual dalam kemasan beras premium dengan 2 merek berbeda, masing-masing ukuran 1 kg. Pelaku telah beroperasi selama 1 tahun. Setiap hari, pelaku menjual 4 ton beras oplosan. Tiap 1 kilo beras oplosan yang terjual, pelaku mendapatkan keuntungan Rp600. Yang dalam kemasan ukuran 1 kilo, modusnya melakukan perbandingan dalam pencampuran 200 gram beras Raskin, 600 gram beras Demak, dan 200 gram beras Menir. Kemudian itu dicampur menjadi suatu merek baru yang tadi daun suji. Pelaku dijerat pasal berlapis terancam 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Imu Rizky, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat tim Resmo Polres Kota Magelang meringkus MJK 27 tahun di rumahnya di Kecamatan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku diringkus lantaran mengaku dan berpura-pura menjadi anggota polisi dan membawa kabur 11 ponsel milik pelajar di Kota Magelang. Modusnya, pelaku yang berpura-pura menjadi polisi mendatangi para pelajar yang sedang nongkrong. Kemudian pelaku menuduh para pelajar tersebut akan melakukan tawuran dan memeriksa ponsel dengan cara mengumpulkannya. Setelah ponsel terkumpul, pelaku pun meminta para pelajar untuk menunggu lantaran akan ada mobil patroli yang menjemput. Selanjutnya, pelaku pun melarikan diri. Spontan. Buat nakut-nakuti apa gimana? Cuman biar lebih gampang dapatin HP. Pada saat itu, pelaku menyampaikan bahwa pelaku adalah seorang anggota Polri yang sedang bertugas. Ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada anak bahwa kalian sedang tawuran. Maka dari itu dikumpulkan semua HP dan disimpan. Pelaku sudah 3 kali melakukan aksi ini dengan modus yang sama. Ponsel para pelajar selanjutnya dijual melalui media sosial. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 4 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan, Suka ya suka, enggak. kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki.
Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencurian spesialis toko elektronik lintas provinsi yang beraksi di wilayah DKI Jakarta. Total 6 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. Orang berperan sebagai penanda dan eksekutor berinisial I dan M ditangkap di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sementara 4 pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, para pelaku beraksi di sebuah toko ponsel ternama di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial. Pelaku menggunakan mobil dan 3 diantaranya turun dan mencoba membobol pintu toko. Beruntung pemilik toko berhasil menggagalkan aksi pencurian dan para pelaku berhasil melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang kerap beraksi di Jabodetabek berhasil menggasak ratusan unit laptop dan ponsel dengan total 1 miliar lebih. Dari ke-6 pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Selanjutnya, para pelaku mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Jakarta, Kami Sejambati melaporkan. Polisi menggerebek persembunyian pelaku begal di kawasan Cibinong, Bogor. 4 pelaku memiliki peran sebagai eksekutor dan joki. Kawanan begal dikenal sadis, tak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. 3 pelaku residivis kasus serupa dan kerap beraksi di wilayah Bogor. Kasus terakhir, 1 korban luka parah karena melawan di Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat. Pelaku di sini tidak segan-segan untuk melukai para korban saat melancarkan aksinya. Pada saat kami lakukan penangkapan dan pengembangan terhadap ke-4 tersangka tersebut, salah satu tersangka yang berinisial IR mencoba untuk melawan petugas dan melarikan diri, sehingga kami dari Resmob Polda Metro Jaya melakukan tindakan tegas terukur dengan cara melumpuhkan tersangka. Apabila menjadi korban begal, polisi meminta masyarakat untuk melapor ke hotline atau media sosial Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kantor lurah, pengecoran jalan RT, serta pembuatan saluran drainase di Kelurahan Kramat Raya, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dana keuangan bersifat khusus APBD Provinsi Sumatera Selatan. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel Umaryadi didampingi Kasih Penyidikan dan Kasih Penkum mengatakan tim penyelidik telah mengumpulkan alat bukti dan barang bukti, sehingga berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara yang dimaksud. Tersangka AMR telah dilakukan pengamanan oleh tim Kejati Sumsel pada hari ini di Jakarta. Tindak pidana korupsi diduga terhadap alokasi belanja bantuan keuangan khusus tahun anggaran 2023. Terdapat 4 kegiatan dengan pagu sebesar 3 miliar rupiah dengan kerugian negara sebesar 826 juta rupiah. Jadi saya akan sampaikan bahwa peran daripada masing-masing tersangka, yaitu mereka secara bersama-sama telah melakukan perbuatan KKN, korupsi dan nepotisme berupa suap dalam hal ini yaitu berkaitan dengan komitmen fee
daripada tersangka, baik itu pihak ASN maupun dari pihak swasta yaitu kontraktor, dan atau gratifikasi, serta pengkondisian atau pengaturan pemenang lelang. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin rakyat.